Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi. Hari ini kita akan belajar tentang kelangsungan usaha atau going concern. Jadi, laporan keuangan itu kan disusun berdasarkan dari dua basis, tergantung dari kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah basis going concern atau kelangsungan usaha, dan yang kedua adalah basis likuidasi. Sesuai dengan SA 570, kalau misalkan perusahaan itu dinilai masa depannya itu akan baik-baik saja, akan tetap terus berjalan, tetap going concern, nah dia menggunakan basis going concern atau basis kelangsungan usaha, kecuali jika memang manajemen ada plan untuk menghentikan operasinya itu. Risiko-risiko yang perlu diperhatikan oleh auditor adalah yang pertama adalah tingkat ketidakpastian material atas perusahaan tersebut bisa melanjutkan usahanya atau enggak. Jadi kalau misalkan punya potensi-potensi itu nanti dilihat tuh, terus termasuk juga dari ukuran dan kompleksitas dari perusahaan itu sendiri. Cara mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha seperti biasa dilalui melalui 3 tahap. Yang pertama adalah risk assessment, kemudian respon atas risk assessment, dan yang terakhir adalah reporting. Nah, kita di situ lihat tentang laporan keuangannya bagaimana, kan pasti kalau itu ada yang berubah kan tuh. Nah, terus udah gitu kita bisa tanya juga sama manajemen, kira-kira ada potensi nggak nih, apa sih potensi-potensi yang membuat kira-kiranya ada yang mengganggu dari kelangsungan usaha perusahaan. Terus abis itu ditanyain dan didiskusikan apakah ada manajemen plan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, baru deh tuh abis itu auditor akan mereview atas manajemen plan yang tadi. Lalu kenapa sih si auditor itu bisa timbul gitu keraguan atas kelangsungan usaha? Nah, itu kan dilihat tuh dari laporan keuangannya. Kalau misalkan perusahaan itu ada mau bangkrut kayak gitu kan nggak mungkin ujuk-ujuk bangkrut kan, pasti ada tanda-tandanya gitu. Nah, nanti dilihat sama auditor tanda-tandanya itu apa aja. Nah, kalau misalkan kita gitu secara garis besar itu ada kurang lebih ada 3. Yang pertama itu dari segi finansial, yang kedua dari segi operasi, dan yang ketiga adalah lain-lain. Nah, misalkan dari segi laporan keuangan nih, dilihat nih dari segi finansialnya itu posisi utangnya tuh kayak gimana, apakah utangnya tuh banyak banget gitu. Nah, terus kalau misalkan emang utangnya banyak banget, dilihat tuh asetnya, apakah kira-kira si aset itu bisa nutupin buat utang-utangnya. Nah, kalau misalkan asetnya nggak bisa nutupin buat utang-utangnya kan nantinya berabe tuh kan ya. Terus dilihat juga dari laporan laba ruginya, apakah sih perusahaan itu tuh kayak rugi melulu. Kalau rugi melulu kan otomatis nanti beban-bebannya tuh nggak bisa nutup kan. Terus dilihat juga cash flow-nya apakah minus atau enggak. Kalau misalkan cash flow-nya minus, berarti artinya kan lebih besar pengeluaran tuh daripada penerimaan ya, artinya ya lagi-lagi nggak nutup. Oh iya, bisa juga dilihat dari dividen kalau misalkan perusahaan itu going publik tuh. Jadi misalkan tahun kemarin itu dia ngasih dividen, nah terus tahun ini tiba-tiba dia nggak ngasih dividen, nah itu perlu dipertanyakan kenapa itu. Selanjutnya kalau misalkan dari segi operasi dilihat nih, apakah ada rencana dari perusahaan itu emang pengen nutup satu atau banyak dari divisinya atau bahkan perusahaan itu sendiri. Terus dilihat juga apakah misalkan manajemen tingkat atas itu pada resign tapi nggak ada penggantinya. Kan kita pernah belajar tuh ada teori agensi kan ya, yang mana artinya manajemen itu punya informasi lebih terkait dalamnya perusahaan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba banyak manajemen yang resign tanpa alasan, terus tanpa ada pengganti, nah itu kan perlu dipertanyain tuh ada apa. Terus misalkan juga kayak kehilangan supplier utamanya, kehilangan banyak customer ataupun bahkan karyawannya, itu juga perlu dipertanyakan kenapa itu. Nah, yang terakhir adalah dari segi lain-lain. Nah, segi lain-lain ini bisa dilihat apakah perusahaan itu punya track record atas ketidakpatuhan sama peraturan gitu. Nah, terus dilihat juga apakah misalkan baru-baru ini ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang bersifat tuh material yang mengganggu dari kelangsungan usaha. Misalkan ada pembobolan skala besar ataupun kayak kebakaran tapi nggak diasuransiin gitu, jadi otomatis nggak ada gantinya dan perusahaan itu rugi dengan skala yang besar gitu. Nah, kalau memang benar ada kesangsian dari si auditor itu, terus memang kayak benar-benar ternyata ada gangguan dari going concernnya perusahaan,
Nah, di sini harus dicantumin di CALK-nya. Artinya perusahaan itu mengungkapkan secara penuh bahwa oh ini ada yang gak beres nih sama perusahaan. Jadi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan itu, misalkan kayak para investor atau kreditur, itu bisa tahu tentang keadaan perusahaan itu kayak apa. Nah, kalau misalkan si perusahaan itu mengungkapkan secara penuh, artinya auditor boleh tuh memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi harus ada penekanan suatu hal bahwa oh ini ada isu going concern di sana gitu. Nah, dalam penekanan suatu hal juga diatur dalam SA 570 kalau auditor harus mengungkapkan apa-apa aja nih yang ketidakpastian materialnya dari perusahaan itu tuh apa-apa aja, terus kemudian harus dirujuk ke catatan laporan keuangan. Misalkan dia ada di mana nih catatan laporan keuangannya, misalkan nomor 18 atau nomor 23. Nah, itu di penekanan suatu hal nanti auditor harus mengungkapkan itu juga. Nah, kalau misalkan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu perusahaan yang misalkan punya isu going concern, tapi dia pas lagi udah di rekomendasi nih sama auditor, suruh disclosure tentang isu tersebut, terus dia nggak mau. Nah, di situ si auditor boleh memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, nanti di situ dikasih tahu hal lain kan, bahwa si ada isu going concern misalkan, tapi si perusahaan nggak mau, ataupun auditor juga boleh memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi kan bahwa kayak ada hal yang di luar kuasanya auditor, ya udah mendingan tidak menyatakan pendapat, ataupun bahkan bisa juga tidak wajar, tergantung dari kondisi perusahaan yang tersebut kayak gimana. Nah, terus misalkan kalau ternyata memang ada isu going concern, tapi si perusahaan udah benar-benar disclosure di CAK-nya bahwa ada isu going concern tersebut, dan auditor juga udah memberikan opini wajar nih, tapi ada penekanan suatu hal yang tadi, ataupun misalkan perusahaan itu ya memang baik-baik saja, terus udah gitu sesuai dengan SAK yang berlaku, terus kemudian juga sudah mengungkapkan seluruhnya nilainya tanpa ada kesalahan gitu, nilainya dengan wajar, sehingga si auditor memberikan opini WTP-nya, terus kemudian kayak 8 bulan setelahnya itu tiba-tiba ada bangkrut. Nah, terus si auditor itu bisa disalahkan nggak? Memang si auditor itu kan kalau misalkan memberikan opininya ya harus bertanggung jawab ya sama opininya. Tapi di situ ada risiko inherent yang memang tuh kayak di luar kuasanya si auditor. Jadi ada keterbatasan tuh oleh si auditornya. Jadi dia juga kan nggak bisa memprediksi masa depan seperti apa kan. Pokoknya kan yang penting saat itu memang laporan keuangannya ya sudah sesuai dengan peraturan, sudah dicantumkan dengan nilai wajar, dan jika ada hal-hal tertentu yang memang harus diungkapkan ya sudah diungkapkan. Jadi otomatis dia akan memberikan opini wajar. Tapi itu juga bukan merupakan suatu jaminan bahwa memang perusahaannya itu akan terus going concern seperti pada saat laporan opini itu dibuat. Nah, sesuai dengan SA 570 juga, ketidakadaan pengacuan atas kelangsungan usaha perusahaan itu juga dalam laporan auditor ini juga nggak memberikan jaminan atas keberlangsungan dari usaha tersebut. Itu jadi ya pada kesimpulannya auditor itu tidak bisa disalahkan karena memang ada keterbatasan auditor gitu. Sekian pemaparan untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.